A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal jabaruti wal jalal munsyi'il harami syari'il harami wal halal munsyi'is sahabis thiqal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa syadidul mihal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu tayyibul khisal. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala al-ashabi wal al amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita kembali ke kajian tahsin Al-Quran. Pada malam yang berbahagia ini insya Allah bab yang akan kita kaji dan kita bacakan adalah mengenai hal waqaf, ibtida dan saktah. Hal waqaf, ibtida dan saktah. Nah, waqaf artinya berhenti atau memberhentikan bacaan suara ya di tempat yang tepat dengan niat melanjutkannya kembali. Sedangkan ibtida adalah memulai bacaan setelah waqaf. Kemudian saktah berhenti tanpa memberhentikan bacaan suara tanpa menarik napas. Oke. Kemudian ada satu lagi namanya qata'. Qata' memberhentikan bacaan dan tidak melanjutkan bacaan kembali atau menyudahi bacaan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada biasa ya kalau kita lihat di mushaf. Nah, kalau ada yang bertanya apa trik jitu agar supaya waqaf dan ibtida dalam membaca Al-Quran baik dan benar. Ya, yang paling ampuh adalah mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya. Kalau tahu maknanya, insya Allah tidak akan terpotong-potong kalimatnya. Nah, kalau tidak tahu maknanya, setidaknya tahu tandanya. Setidaknya tahu tandanya. Ada tanda mim ya. Mim yang kakinya miring, bukan yang ke bawah. Nah, ini namanya waqaf lazim atau waqaf wajib berhenti. Kemudian ada tanda la, itu jangan berhenti. Jangan berhenti tapi tidak wajib ya, maksudnya tidak wajib. Karena setiap mushaf berbeda-beda tanda lamnya. Kemudian ada qila, ya tanda qila seperti ini itu waqaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Kemudian ada sila, sila di sini sil aula, ya bersambung atau menyambung bacaan
lebih utama dibandingkan berhenti. Ada jim ya, jais. Jadi wakaf yang seimbang antara mau dilanjutkan atau berhenti. Ada tanda sin, huruf sin. Biasa tandanya di atas ya. Sin ini berhenti tanpa mengambil napas. Kemudian ada tanda wakaf ta'anuk. Wakaf yang titik 3 boleh diambil salah satu. Kalau sudah diambil atau berhenti di salah satu, jangan lagi berhenti di tanda berikutnya. Oke, kita baca. Ini biasa langsung saja dia kebiasaan kita berhenti. Ya. Ini berhentinya di ta marbutah. Kalau berhenti di ta marbutah, wajannah. Ya, contohnya. Al-qari'ah. Jadi jangan wajannat, warahmah, jangan warahmat, nihlah, jangan nihlat. Atau pas kita berhenti disebutkan baris terakhirnya, enggak? Baris terakhirnya dimatikan. Bukan warahmatun, warahmah. Kemudian wabarqa, mematikan 2 huruf ya saat waqaf. Wabarqa. Kemudian fi lailatul qadr. Tebal ya roknya karena dahului fathah. Fi lailatul qadr. Jangan fi lailatul qadr, tipis salah. Kemudian mukhraja sidq. Ya 2 kali qalqalahnya, bas berhenti. Karena 2-nya huruf qalqalah. Huruf yang sukun di tengah-tengah ini juga huruf qalqalah dan huruf terakhir juga qalqalah. Jadi 2 kali qalqalah. Mukhraja sidq. Kemudian mink wa antum libasul lahun. Jadi dipanjangkan, gunnahnya ditahan dulu, jangan berhentinya cuman sebentar saja. Wa antum libasul lahun. Wa antum libasul lahun. Falyasum. Jadi ada hanya, bukan sekedar falyasum. Kalau sum, nah ini berarti sampai terhenti di mim saja. Bagaimana ha? Falyasum. Kemudian lam yahid. Lam yahid. Nah ini biasa orang tidak, apalagi pemula ya, agak kewalahan nih kalau berhenti di sini. Karena kalau dilihat di mushaf wakafnya wakaf mim nih di atasnya. Ini nggak boleh berhenti lam yahidna, nggak boleh. Atau lam yahidun, nggak boleh karena bukan huruf qalqalah ini. Lam yahidn. Kemudian apalagi kalau lam yahid, nanya tidak disebut. Kemudian ini berhenti di la ilaha illahu. Berhentinya gitu ya. Pemula biasa membacanya kalau berhenti la ilaha illahu. Salah. Kemudian di sini ada
as-sifrul mustatil ya di atasnya. Ini di antara contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini kalau berhentinya bagaimana? Kalau berhenti dia dibaca, alifnya dianggap ada. Tapi kalau lanjut, alifnya tidak dibaca, tidak dianggap. Wa tadhunnuna billahi dhununa. 2 harakat. Kemudian wa ma antum bimusrikhi. Nah, pas berhenti di sini jangan dipanjangkan. Wa ma antum bimusrikhi. Salah. Bimusrikhi. Khi agak itu. Bimusrikhi. Kemudian ini ada tanda jim ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Nah, ini ditebalkan ya, bitabi'in karena huruf isti'la. Jadi ikhfa'nya pun beda suaranya. Bitabi'in. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Jangan sampai ba'd atau ba'd, salah. Atau kalau karena nggak pandai sehingga ba'din, salah lagi ya, salah lagi. Nah, ini sampai dihabiskan ayatnya ya, sampai sini, sampai akhir ayat dibaca. Makanya kalau lihat panjang seperti ini, agar tidak habis napas saya tarik dulu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Kemudian di sini ada tanda mim. Ini wajib berhenti ya. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Nah, ini wajib berhenti. Wajib berhenti kenapa? Karena kalau disambung rusak maknanya. Karena antara ini sampai yasmaun dengan yang ini kalau disambung bisa rusak maknanya. Kemudian huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Sampai sini ya. Kalau misalnya tidak mampu, kalau nggak mampu ya dipenggal saja. Nggak sanggup napasnya.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Nah, ini kan terlalu panjang bagi sebagian orang. Bisa dipotong ya. Bisa dipenggal, tidak harus sampai ke sini. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab. Oke, ini surah Ali Imran ayat 7. Nah, ini biasanya yang ngaji Taisirul Lisan ini ada sebagian yang memanjangkan ulul albab, salah ya. Itu enggak panjang. Ini namanya as-sifru al-mustadir. Jadi wawunya tidak dibaca. Kemudian ini diantara contoh ya yang banyak bentuk-bentuk seperti ini atau yang mirip-mirip seperti ini, itu kalau dilihat nggak ada tempat berhentinya. Jadi apakah orang membacanya dari atas di sini sampai terus penuh satu ayat? Kayaknya nggak ada manusia yang sanggup. Apalagi ini banyak mat wajib mutasilnya. Jadi dipenggal, dipotong-potong. Nah, harus benar cara motongnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Oke. Boleh dari wa ammatukum, boleh dari wa khalatukum, langsung enggak masalah. Wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Boleh berhenti lagi. Ngulangnya dari mana? Ngulangnya dari di sini. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum. Nah, sudah berhenti di sini. Dari mana ngulangnya? Dari sini. Dari sini ngulangnya ya. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Nah, karena berhenti di sini, maka ngulangnya harus dari sini.
karena masih berkaitan, masih serangkai. Ngulangnya dari waroba. Nanti lewatkan sedikit di sini. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن, berhenti, nggak sanggup napas. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Dah, ngulangnya dari mana? Dari wahalailu abnaikum. Nggak mungkin ngulangnya setengah-setengah dari sini karena masih serangkai. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Oke, berikutnya. Ini karena babnya panjang, harus kita selesaikan. Walaupun nanti tidak sempat baca Al-Fatihah dan surat. Jadi kita kumpulkan semua pas di akhir. Karena bab terakhir tidak begitu panjang. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, berhenti, kalau berhenti di sini, udah. Hudal lil muttaqin. Ini yang ta'anuk tadi ya, yang titik 3 ini. Jadi kalau berhenti di sini, lanjut dari sini. Nggak boleh berhenti di sini, habis itu berhenti juga di sini. Ini surah Al-Baqarah ayat 2. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, kalau saya berhenti di sini, wakaf di sini, jadi langsung ke berikutnya. Membacanya bukan iktuni atau uktuni, bacanya ituni, mat badal ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza au asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Oke, tadi itu yang di sini kalau sanggup sampai sini. Kalau nggak sanggup, misalnya, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Ulangnya dari aruni. Nah, andai kata nanti disambung misalnya, Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza au asaratin min ilm au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Gitu ya cara nyambungnya. Kemudian dalam surah Al-Kahf ini saktah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke ya. Kalau seandainya berhenti di sini nggak masalah, langsung lanjut saja.
Masalahnya kalau tidak disaktahkan. Kalau orang lanjut iwajang qayyiman. Nah, ini yang masalah. Karena dikira nanti qayyiman ini masa bengkok habis itu lurus. Nah, jadi enggak ini. Kalau disambung enggak nyambung. Nah, kalau pelajar misalnya untuk mempraktekkan saktahnya saja, kalau nggak sanggup misalnya boleh berhenti habis itu ulang, nggak masalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, pengen ngambil saktahnya supaya tahu prakteknya, karena nggak sanggup napas, ya ulang dari sini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kemudian qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini juga sama dengan surah Al-Kahf tadi. Boleh berhenti, habis itu langsung lanjut. Kemudian wa qila man raq. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini boleh ya, kalau yang di bawah ini boleh sakta, boleh idgham, boleh berhenti. Ma aghna anni maliyah, itu saya berhenti. Halaka anni sultaniyah, atau saya langsung idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, boleh. Atau sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian yang terakhir, baris terakhir ini antara akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Ini ada 3 cara membaca. Yang pertama dengan cara waqaf ya, berhenti, habis itu lanjut tanpa basmalah. Misalnya nih yang terakhir nih, innallaha bikulli syai'in alim. Udah berhenti, baru lanjut. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Oke. Cara kedua dengan sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, cara ketiga dengan muwassal. Berarti muwassalnya dengan iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nanti kalau nggak sanggup boleh juga sampai ahadtum ya. Tapi ulang dari sini. Kalau nggak sanggup dari sini sampai ke sini. Jamaah Facebookia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena babnya tadi panjang, jadi untuk segmen ini kita tidak membacakan surah Al-Fatihah dan surah. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bacakan setelah bab bacaan gharib
baru Al-Fatihah. Berikut kita habiskan dari surah Al-Lahab ya. Al-Lahab, kemudian nanti juga insya Allah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap terus belajar, terus memperbaiki diri, tanpa selalu melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Kita lihat diri kita, kita lihat aib kita, sibukkan diri kita dengan aib kita masing-masing, dan insya Allah kita mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.